Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, ilmu yang mengantarkan seseorang berjalan menuju surga, ilmu yang membuat kita istiqomah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu ini tuh harus diperjuangkan, hadirin, apalagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar dengan salah satu buku terbaik di dunia, salah satu karya dari ulama yang diterima oleh umat, yaitu Riyadhus Shalihin, kitab yang terbukti memberikan hidayah irsyad kepada jutaan orang, mungkin miliaran ya kalau dari masa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan diterima dari generasi ke generasi. Namun yang jadi tantangan tuh, hadirin, kita nih istiqomah atau enggak. Karena untuk mendapatkan manfaat dari Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab ulama lainnya, itu kita butuh konsistensi, butuh istiqomah. Bukan ngikut beberapa bulan terus ngilang, ngikut beberapa pekan terus bendera putih. Aduh, kayaknya aku nggak bisa sih. Nah, fenomena atau kalau terjadi hal tersebut itu membuat kita kehilangan keberkahan ilmu, dan kita nggak akan berhasil. Karena keberhasilan itu setelah taufik dari Allah salah satu syaratnya adalah konsistensi. Kata para ulama, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di sebuah titik, dia yang akan tumbuh. Barang siapa yang konsisten di sebuah titik, dia yang akan tumbuh. Jadi butuh konsistensi, dan itu yang susah. Ikut kajian itu, hadirin, itu nggak mudah, dan nggak mungkin bisa kecuali dengan taufik dari Allah. Tapi konsisten dalam sebuah kajian, mengkaji sebuah kitab, itu jauh lebih susah lagi. Tapi kalau kita berhasil dengan taufik dari Allah, maka disitulah keberkahan, disitulah perubahan, dan disitulah kesuksesan. Makanya ulama mengatakan, likullin ila syawil ula harakatu walakin azizun fir rijali thabatu. Likullin ila syawil ula harakatu walakin azizun fir rijali thabatu. Setiap orang itu ingin dan berjuang mencapai
puncak keberhasilan. Jadi semua orang tuh kalau ditanya pengen berhasil nggak mas? Pengen sukses nggak mas? Pengen banget lah. Mas bisnisnya pengen bangkrut atau pengen sukses? Ya sukses lah mas. Mas keinginannya ingin jadi orang soleh atau orang fajir? Ya orang soleh lah. Semua pengen jadi orang soleh. Semua ingin berhasil. Semua ingin sukses. Yang kuliah pengen lulus, pengen sampai profesor gitu. Yang ngafalin Quran pengen jadi hafidh atau hafidhah. Dan mereka itu berjuang, coba buka bisnis A, buka bisnis B, ketemu klien A, ketemu klien B, dipasarkan. Yang mau ngafalin Quran ikut mahat atau program tahfidz. Yang pengen bisa bahasa Arab cari kursus bahasa Arab. Yang pengen bahasa Inggris cari kursus bahasa Inggris. Yang pengen bahasa Cina cari kursus bahasa Cina. Wah, semua nyari. Tapi kata para ulama, walakin azizun fir rijali thabatu. Namun yang sulit, yang mewah adalah konsisten pada usaha tersebut. Itu yang susah. Dan itulah kunci yang berhasil. Jadi yang sulit, yang berat itu bukan sebatas effort atau mencoba atau ngerjain sesuatu atau ngebuka kios atau ngebuka tempat makan. Tapi yang sulit itu adalah konsisten ketika kita mengerjakan sesuatu. Konsistensi. Ikut kajian, apalagi online, itu insya Allah cukup mudah atau Allah mudahkan. Tinggal modal paket gitu ya. Apalagi kalau dapat punya wifi gratisan, udah nggak ada modal. Modalnya cuma gadget. Udah buka YouTube, ngeliat aja tuh ada ribuan kajian atau ceramah di YouTube. Yang susah itu konsisten. Itu susah. Dan kalau Allah kasih taufik kita konsisten, walakin azizun fi rijali thabat, kita akan berhasil. Man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh, hadirin. Dia akan tumbuh. Itu yang membedakan mana yang musiman, mana yang jujur dan istiqomah. Mana yang ikut tren, mana yang ikut hype, mana yang benar-benar pengen jadi orang baik. Itu ada. Makanya seringkali itu yang membuat seseorang gagal bukan karena dia nggak cerdas, tapi dia nggak konsisten. Setelah nggak dapat taufik dari Allah itu. Ada banyak orang nggak cerdas tuh akhirnya berhasil, dan bukannya berhasil, jago banget karena konsisten ngulang gitu. Akhirnya lebih jago dengan taufik Allah daripada yang cerdas, karena ngulang terus. Dan itu hanya sedikit, Aziz, hanya sedikit orang seperti itu. Susah emang. Yang nyoba tuh banyak. Kita nyoba, ikutnya. Tapi yang konsisten, bertahan, semua sedikit. Di pondok waktu itu, hadirin, kakak di atas saya, itu yang bertahan cuma 3 orang.
3 orang. Antara murid sama gurunya, banyak kan gurunya. Yang bertanya cuma 3 orang sampai selesai. Tapi dengan taufik Allah jadi, hadirin. Bismillah. Jadi. Bayangkan yang selesai cuma 3 orang. Tapi alhamdulillah jadi. Karena cuma 3 orang itu di apa? Bahasa kita di mustawa terakhir itu 2 kali khatam semua kitab. Ya karena cuma 3 orang, muter-muternya di situ, gitu loh. Dan mereka udah terbukti kan rajin, bla 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 bla. Jadi banyak kurikulum nggak selesai, mereka khatam 2 kali, 2 lab selesai. Terus saya muter-muter gitu sama 3 orang. Jadi ibrohnya itu bukan siapa yang membuka halaman pertama dalam Riyadhus Shalihin. Ibrohnya itu siapa yang masih bertahan sampai halaman terakhir di Riyadhus Shalihin itu. Kalau kita kaji Riyadhus Shalihin misalnya, atau hal-hal atau buku-buku yang lain, konsistensi itu susah. Itu yang mahal, itu yang mewah banget, itu yang sulitnya minta ampun. Konsisten. Itu yang membuat banyak orang, bahkan mayoritas orang gagal di sebuah bidang. Mayoritas. Kan dalam semua bidang kita lihat, yang berhasil selalu minoritas. Mana yang berhasil mayoritas? Yang berhasil itu minoritas. Itu sunnatullah. Sunnatullah. Susah konsistensi itu. Makanya minta pertolongan kepada Allah. Dan harus diperjuangkan. Dan ini mental keberhasilan. Jadi ketika misalnya kita perjuangkan sebuah kajian ya, sebuah schedule, sebuah jadwal rutin, itu bukan sekedar kajian 30 menit atau 40 menit atau 1 jam. Bukan sebatas itu. Itu kita sedang memperjuangkan mental konsistensi. Yang kalau Allah kasih taufik kita berhasil, kita akan berhasil di bidang yang kita jalani biiznillah. Biiznillah. Karena ini mentalnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Coba kalau Rasulullah nggak konsisten dan resign di tahun ke-12 kenabian, udah selesai itu. Udah. Ya Allah, ini parah-parah semua ya Allah. Udah, aku mau resign aja. Udah, nggak berhasil. Padahal tinggal setahun lagi tuh kalau dalam catatan Lauhil Mahfuz. Coba kalau Nabi Nuh itu berhenti gitu di tahun ke-500 beliau berdakwah, pengen gak sih atau? Itu konsisten 950 tahun. Kita baru berapa bulan aja, ada kayaknya susah deh, susah. Ya makanya nggak pernah jadi orang besar, makanya gagal di masa lalu kita karena nggak konsisten. Gitu lah. Ya nggak hadirin. Ada anak muda tuh pengen perutnya six pack, jadi dia pikir dia langsung sit up 1000 kali 3 hari berturut-turut jadi itu six pack. Enggak, dia tetap istiqomah 1 pack gitu, bukan 6. Karena nggak bisa dengan cara begitu. Itu harus konsisten, terus harus atur makanan, nurunin lemaknya juga, harus nanya ke pakar
Banyak yang bilang itu bukan tentang apa sit up bla 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 bla, terus konsisten dengan program kita, semua begitulah. Ibu-ibu kenapa gagal terus dietnya, padahal udah pakai dokter terhebat, program tercanggih, ternyata nggak konsisten. Itu poinnya, nggak konsisten gitu aja. Itu benar nggak sih? Coba kalau di ibu konsisten minum, makanya air putih, singkong sama putih telur, kira-kira turun nggak berat badannya? 3 tahun begitu gitu, ya turun lah. Terlepas sehat atau enggak itu masalah lain. Tapi kalau cuma mau nyari turun berat badan, tiap hari aja gitu, air putih, putih telur, singkong rebus, gitu lah, terus aja gitu. Insya Allah turun. Tapi kalau sehat nggak sehat itu bukan kapasitas saya. Intinya konsistensi itu penting. Konsistensi itu penting. Dan kita penyakit kita nggak konsisten. Nggak konsisten. Makanya kita gagal. Itu hadirin. Dan kita nggak ditolong sama Allah. Gitu. Kunci ditolong itu konsisten, sabar. Inna nasra ma'a sabar. Sesungguhnya pertolongan itu dan kemenangan bersama dengan kesabaran. Itu kata Nabi SAW. Pertolongan itu bersama kesabaran. Allah Ta'ala bisawab. Makanya kita kalau nggak konsisten, misal di kajian rutin Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab lain yang kita ikuti, nggak akan berhasil, nggak akan ditolong sama Allah. Walaupun jenius, walaupun cerdas. Emang ada dalil pertolongan Allah bersama orang-orang jenius semata atau bersama kejeniusan? Enggak. Yang ada adalah pertolongan bersama kesabaran. Oleh karena itu, mintalah pertolongan sama Allah agar kita konsisten, agar kita berhasil jadi orang baik, agar kita jadi orang soleh, agar kita husnul khatimah, agar kita dimasukkan ke surganya dan bisa melihat wajahnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu jaga syahadatain kita dan bersalawatlah dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kita masuk ke ayat berikutnya, surat Al-Kahfi, ayat yang dibawakan Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimallahu rahmatan wasi'ah. Masih dalam bab Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Kita masuk Al-Kahfi 29. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah merahmati orang tua dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada, yang masih hidup maupun yang telah wafat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Mungkin kita sudah baca ayat ini hari ini. Kita masuk, artinya waqulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Faman syaa falyu'min,
barang siapa yang ingin beriman, monggo silahkan beriman. Dan barang siapa yang ingin jadi orang kafir, silahkan jadi orang kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Oh, ini pilihan ya Ustadz, ini bukan pilihan, ini tahdid, kata para ulama, sebagaimana dicek dalam buku-buku tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan lain-lain rahimahumullah. Ini tuh ancaman, jadi gaya bahasa ancaman, tahdid, gitu loh. Dan ini kan biasa ya, kalau ada yang mau silakan gitu, kalau yang ini silakan. Itu maksudnya bukan dipersilahkan, itu diancam. Gitu loh. Jadi yang mau beriman silakan beriman, yang enggak ya silakan kufur, tapi tanggung sendiri konsekuensinya gitu loh. Kok bisa ini bukan pilihan? Kita baca kelanjutan ayat tersebut dong. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Sesungguhnya kami telah persiapkan dan sediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Ahata bihim suradiquha. Yang gejolak apinya itu mengepung mereka. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan jika mereka meminta minum, haus gitu ya, maka mereka akan diberikan minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Kata para ulama, kalau muka aja hangus, apalagi usus, apalagi isi perut gitu. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi bukan bebas, tapi ya kalau Anda mau ini, ya ini konsekuensinya. Gitu loh hadirin. Jadi yang mau beriman silahkan beriman, yang enggak nggak apa-apa, tapi konsekuensinya terima ya gitu loh. Nah hadirin yang Allah muliakan, dalam ayat ini kata para ulama seperti dijelaskan Al-Imam As-Sa'di, bahwa Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada manusia bahwa kebenaran itu berasal dari Rabb mereka. Kebenaran itu, kebenaran ya, berasal dari Rabb mereka. Jadi bukan berasal dari perasaan semata, bukan berasal dari logika semata atau pengalaman semata. Kalau kebenaran itu berasal dari logika semata, perasaan semata, pengalaman semata, maka Allah nggak akan utus para nabi dan rasul dan turunkan kitab suci kepada manusia. Yang ada satu perintah yang suruh mikir aja sendiri. Tapi kebenaran itu nggak cukup hanya dengan logika manusia, akal manusia, kecerdasan manusia, perasaan manusia, ketulusan manusia misalnya, pengalaman gitu. Dan kita tahu Nabi dan Rasul terbanyak itu diutus ke Bani Israel. Padahal di waktu yang sama Bani Israel adalah bangsa tercerdas. Tapi justru Nabi dan Rasulnya paling banyak di mereka. Kalau manusia itu bisa independen, berdiri sendiri, nggak butuh kebenaran dari Allah, ya ngapain diutus banyak-banyak? Atau kalau mau diutus satu aja, udah pada pintar-pintar, satu aja deh. Tapi ternyata enggak. Itu hadirin Allah muliakan.
Nah ini tuh hal yang simpel tapi pondasi kehidupan. Jadi kalau kita yakin bahwa waqulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu berasal dari Rabb kalian, maka patokan kita harus ke Allah terus dalam kehidupan. Dan kita nggak puas hanya mengandalkan logika kita. Kita selalu, ini yang Allah inginkan apa ya? Gitu. Karena logika saya bisa salah, tapi Allah nggak mungkin salah. Nah seringkali kita memutuskan segala macam sendirian, hanya feeling. Itu kan kita nggak yakin konsep sedasar ini gitu loh. Jadi konsep sebasic ini aja tuh kita masih seringkali masih goncang. Kalau kita udah yakin seyakin-yakinnya, kita akan terima. Dan hadirin, kalau ada orang beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap kita yang sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita akan terima. Karena kita tahu kita tuh nggak bersih dari kesalahan. Kebenaran itu berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di sisi yang lain, kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, yang kita jadi patokan al-ma'ruf dan patokan al-munkar adalah apa yang Allah nilai itu baik dan apa yang Allah nilai itu buruk. Karena kebenaran itu berasal dari Allah. Jadi yang berhak menilai itu bukan kita, bukan mereka, bukan kalian, bukan kami, dan lain-lain. Tapi yang berhak menilai adalah pemilik kebenaran. Waqulil haqqu mir rabbikum. Gitu. Makanya kalau kita baca hadits riwayat-riwayat, kan banyak banget riwayat yang ketika para sahabat bertemu dengan sebagian yang lain atau tabi'in itu generasi berikutnya ya, generasi berikutnya bertanya kepada para sahabat, itu bertanya, apa yang engkau tahu dari Rasulullah SAW? Kan begitu banyak banget, apa yang kamu ketahui dari Rasulullah? Jadi nanyanya bukan bagaimana pemikiran anda, bukan apa yang kamu ketahui dari Rasulullah SAW. Karena mereka tuh sangat kuat dalam pondasi ini. Cara nanya aja beda gitu loh. Karena mereka tuh kebenaran itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Jadi harus kembali ke sumber. Makanya kita lihat Riyadhus Shalihin bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan kitab ini gitu loh. Lihat kitab ini isinya firman Allah, hadits Nabi, firman Allah, hadits Nabi. Bukan berarti kita nggak butuh keterangan ulama, keliru besar. Kita sangat butuh keterangan ulama dan mereka adalah jembatan kita dengan Rasulullah SAW. Hanya saja Imam Nawawi ingin menjelaskan sumber kebenaran. Yang butuh disarah, butuh disyarah dan ditafsirkan dengan kaidah ilmiah yang baku di tengah-tengah para ulama. Tapi inilah sumber kebenaran. Jadi ketika kita menolak misalnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itu kita bukan menolak si A si B gitu lah. Misalnya apa, Dimas beramar ma'ruf nahi mungkar, terus kita tolak. Sebenarnya bukan kita, padahal beliau udah jelaskan ini ayatnya, ini haditsnya, dan pemahamannya benar, ada keterangan para ulama. Sebenarnya kita bukan menolak Dimas, kita menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fatal. Itu dari sisi yang objek amar ma'ruf nahi mungkar. Dari segi subjeknya, kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka harus yang dibawakan adalah kebenaran dari Allah. Karena seringkali kita tuh amar ma'ruf nahi mungkar yang kita sampaikan tuh ternyata perasaan kita, asumsi kita, bukan qala Allah qala Rasul. Bahkan seringkali kita nggak ngerti substansinya juga. Harusnya yang diangkat adalah
kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW yang dipahami dengan konsep yang benar, yaitu konsep Rasulullah SAW dan para sahabat, lalu tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam tersebut dan lain-lain. Itu. Jadi dari ini kan bab amar ma'ruf nahi munkar, dari sisi yang menyampaikan itu harus pakai kebenaran, dari yang disampaikan terimalah karena itu kebenaran, jangan pakai ego, jangan pakai perasaan, jangan sebatas pakai logika. Walaupun perasaan itu penting, logika itu penting, tapi nggak cukup gitu loh poinnya, hadirin, nggak cukup kan, gitu kan. Kan dari skup terkecil aja seringkali misalnya suami mengkritik istri atas nama al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, tapi nggak nyambung, ternyata itu ego suami. Atau istri ini suami tapi nggak tepat juga, ternyata itu kecemburuan istri, tapi ininya al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kita sebagai orang tua amar ma'ruf nahi munkar ke anak-anak, padahal salah, justru anak-anak kita yang benar misalnya. Makanya harus pakai al-haqqu min rabbikum. Atau kita ke teman gitu lah, ini amar ma'ruf nahi munkar, ya Anda salah, keliru. Dan sebaliknya gitu loh, seringkali kita menolak padahal itu kebenaran, kita tolak karena hawa nafsu kita menolak karena ego kita menolak karena mengedepankan akal dibanding dalil gitu. Bukan waqulil haqqu min rabbikum gitu, hadirin. Ini hal yang basic banget loh, tapi kalau nggak diamalkan runyam di kehidupan sehari-hari itu, capek loh hadirin. Ngadepin orang yang nggak punya konsep ini tuh melelahkan siapa? Sebenarnya melelahkan dia sendiri. Kita nih kalau nggak punya konsep kebenaran berasal dari Rob kita, itu kan akhirnya kita diperbudak hawa nafsu kita, ego kita. Dan orang yang hidup diperbudak hawa nafsu, diperbudak oleh syaitan, hidupnya kan capek, nggak enak, hidupnya capek, dan membuat capek orang-orang sekitar. Membuat capek orang-orang sekitar. Gitu loh hadirin. Dan sebaliknya, kalau kita sepakat dengan konsep ini tuh hidup kita tuh enak banget, lempeng aja gitu. Dan kekhilafan dan kesalahan yang dianggap fatal itu bisa cepat selesai kalau semua pakai prinsip waqulil haqqu min rabbikum, waqulil haqqu min rabbikum. Kan begitu hadirin sekalian. Abu Darda nggak nyaman dengan gayanya Salman radhiyallahu taala anhuma, datang ke Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan sodaqo Salman yang benar, selesai masalah. Karena semua pihak sepakat wa qulil haqqu min rabbikum. Bukan sodaqo Salman yang benar, selesai. Enak ya hidup kayak begitu ya. Kok Salman sih yang benar? Harusnya kan ana, itu panjang, nggak selesai udah.
contoh tuh banyak banget. Itu kenapa hidupnya para ulama, hidupnya para wali-wali Allah itu simple, simple aja gitu hidupnya tuh, enak dilihat, nggak ribet, nggak ada drama-drama yang ribet. Ya karena semuanya waqulil haqqu min rabbikum. Udahlah, apa kata Allah aja lah. Gitu lah. Lalu yang berikutnya hadirin Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka kalau demikian kata para ulama, kalau konsepnya adalah kebenaran itu berasal dari Rabb kalian, maka opsinya cuma dua aja, mau beriman sama Allah atau enggak gitu. Mau beriman kepada Allah atau tidak. Kalau mau, maka dia telah diberikan taufik memilih jalan yang benar. Kalau enggak, sudah hujah sudah tegak, argumentasi sudah disampaikan, tanggung sendiri resikonya gitu loh, tanggung sendiri resikonya. Jadi hadirin Allah muliakan, ayat ini penting dari, lagi-lagi dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi orang yang mengajak kepada al-amru bil ma'ruf, atau orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya udah, kalau tuh orang beriman alhamdulillah, kalau enggak dia akan tanggung konsekuensinya. Jadi kita pada saat al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar enggak usah baper kalau ditolak. Karena sebaper-bapernya kita, hukuman Allah lebih fatal dan lebih mengerikan. Jadi udah selesai. Coba kita lihat lagi. Inna a'tadna lidh-dhalimina nar ahata bihim suradiquha. Kami persiapkan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka, nggak ada jalan keluar. Dan ketika mereka memberikan atau ketika mereka meminta minuman, mereka diberikan minuman seperti besi yang mendidih. Seperti besi yang mendidih. Besi itu mendidih di berapa derajat, Mas? Nah, kita tanya, cek dulu nih. Jadi dikasih besi yang mendidih, hadirin. Berapa kali? Ini dunia ya, besi dunia. 1375 derajat Celcius. Nah itu 1375 derajat Celcius. Nah itu nanti kira-kira untuk gambaran aja, dikasih minum di neraka besi yang mendidih. Makanya kalau kita mau menolak kebenaran, latihan dulu minum air mendidih 100 derajat gitu. Itu 100 derajat tuh minum glek. Dikasih ayat, dikasih hadis, keterangannya clear, nggak ada khilaf yang mu'tabar, nggak ada khilaf yang kuat, ditolak. Nah coba, ini ada hadiah buat antum, coba nih, air 120 derajat gitu. Jangan macam-macam lah, hadir. Nah dari sini kan kita berarti nggak perlu baper kalau nasihat kita ditolak, amar ma'ruf nahi munkar kita ditolak, dakwah kita ditolak. Kenapa? Karena ancamannya lebih mengeri. Kita tuh kalau kita baper kan biasanya apa? Gue tuh gemes banget sama dia. Emang segemas-gemasnya kita mau diapain sih dia? Lo mau apain sih? Gue mau kritikin. Kan cuma dikritikin. Ini disuruh minum air yang besi itu mendidih. Jadi udah. Makanya para ulama mengatakan alqi kalimataka wamshi, sampaikan
pandangan Anda, sampaikan nasihat Anda dengan bijak dan santun, wamshi, lalu terus berjalan. Nggak usah ribet-ribet. Gue tuh kesel banget nasihat gue mentahin, mentah-mentah sama dia. Gue pengen hukum. Apa sih hukuman kita tuh hadirin? Emangnya lebih menyeramkan dari ini? Bi'sa syarab, kata Allah, itu seburuk, separah-parahnya minuman. Ada. Justru sebaliknya, kata para ulama, kalau kita melihat orang seperti itu, harus ada rasa iba. Karena ini terancam nih, gitu. Bukan kesel, sebel, enggak. Makanya faman syaa falyu'min, barang siapa yang mau beriman, monggo. Yang nggak mau, monggo. Tapi konsekuensinya adalah inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Makanya kita ini kalau baca Al-Kahfi itu renungkan juga, hadirin. Jadi orang tuh kalau yang baca surat Al-Kahfi nggak berani macam-macam sama kebenaran. Nah lucunya, kita baru selesai surat Al-Kahfi ketemu orang ribut gitu loh. Ya tadi baru baca Al-Kahfi. Kenapa hawa nafsu lagi yang dikedepankan? Gitulah. Jadi ini ancaman. Dan udah pilih aja, saya udah cuma sampaikan baik-baik pilih. Jadi dari sisi kan ini kan bab amar ma'ruf nahi mungkar kan, ayat ini dibawakan Imam Nawawi dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ini korelasinya ke amar ma'ruf nahi mungkar. Kita yang beramar ma'ruf nahi mungkar, tugas kita sampaikan sebaik-baiknya, sehikmah mungkin, sebijak mungkin. Diterima nggak diterima? Inna a'tadna lil-zalimina nara. Itu dari sisi yang al-amir. Dari sisi al-ma'mur yang diajak melakukan al-ma'ruf dan dilarang, sepahit apapun terima deh. Walaupun, dan ini berat ya, walaupun yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar nggak bijak, nggak hikmah, ini benar, nggak lemah lembut, nggak tepat, tapi kalau disampaikan al-haq, kebenaran, berasal dari Allah, dari Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman keterangan Nabi SAW, para sahabat, lalu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, a'immatul arba'ah dan seterusnya, dan tidak ada khilaf yang mu'tabar. Khilaf mu'tabar itu perbedaan yang kuat yang diakui oleh para ulama. Terimalah walaupun cara dia tidak hikmah, karena ini sudah bukan tentang kita dan dia, tapi ini tentang kita dan kebenaran. Ketidakhikmahan orang tersebut itu urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan Allah. Allah nggak zalim, Allah nggak akan zalimi siapapun. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah berfirman, yang sudah kita bahas hadis kutsinya, sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Wa anna allaha laysa bidzallami lil abid. Allah nggak pernah menzalimi hamba-hambanya.
Ali Imran ayat 182. Oleh karena itu, yang tidak hikmah, tidak bijak, tidak tepat dalam menyampaikan akan berurusan dengan Allah. Nggak ada yang dizolimi. Maka nggak usah urus itu. Berat, benar, setuju, berat. Dan yang bicara nggak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi ini konsepnya, dan kita minta pertolongan kepada Allah. Ya kan? Kalau cara penyampaiannya santun, baik, itu aja masih susah seringkali kita. Ini yang lebih susah lagi, paling pol gitu kalau bahasa sebagian untuk nerima. Ini kalau cara penyampaiannya nggak bagus, kasar, nyinyir, dan seterusnya. Tapi kalau yang disampaikan itu al-haq, berasal daripada Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW yang sahih, dengan pemahaman yang benar, yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dan tidak ada khilaf mu'tabar, tidak ada perbedaan yang kuat yang diakui oleh para ulama. Bukan kita yang nilai, tapi ulama yang menilai. Maka kita harus terima. Karena apa? Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ini masalahnya. Dan kita nggak ada alasan, atau alasan kita tidak tepat jika kita berdalih dengan ketidakhikmahan dia dalam berdakwah, atau ketidakhikmahan dia dalam amar ma'ruf nahi munkar untuk menolak kebenaran. Kenapa? Karena nanti di sidangnya adil kan, di hari kiamat. Dia kena dari sisi nggak hikmah, kita kena juga dari sisi nggak terima kebenaran. Walaupun beratnya minta ampun, berat, susah itu, sulit, berat banget. Ini yang perlu kita tanamkan. Allah Ta'ala bisawab, ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik, dan sekali lagi sebuah keberuntungan kita bisa menikmati ilmunya para ulama dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, karena benar-benar pelajaran kehidupan yang dalam, hadirin, dan langsung dari para pakarnya, dari para ulamanya, dan gratis, nggak ada ya. Pokoknya ini anugerah dan nikmat yang harus kita syukuri. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan taufik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.